Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Pembobol koper artis Dewi Persik di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan ditangkap polisi. Pelaku ternyata seorang portir. Jelang Idul Adha, penumpang kapal laut di Samarinda meningkat. Anjloknya harga sawit menyebabkan petani di Kabupaten Berau kian terjepit. Petugas pemadam kebakaran bersama relawan Rabu dini hari masih menyiram sisa-sisa kebakaran rumah di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 1, Gang Mawar, Lojanan Ilir, Samarinda. Itu dilakukan agar tidak ada lagi bara api yang memungkinkan timbulnya kobaran baru. Warga menyebut api mulai berkobar dari tengah rumah bangsal 3 pintu dan kemudian melalap warung kelontong di sebelahnya. Api cepat membesar dan meluas karena bangunan tersebut terbuat dari kayu dan mudah terbakar. Dari mana? Dari tengah ya? Itu rumah warga atau bangsal atau gimana, rumah tunggal? Bangsalan ya? Bangsal berapa pintu? 3 pintu ya? Yang 1 ruko, Yang 3 kontrakan. berarti api dari bangsalan ya? Iya. Bangsal nomor berapa? Bangsal nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 ya? Pada saat terbakar ada warga yang keluar atau panik gimana? Sudah ada warga yang keluar. Sudah ada warga yang keluar ya? Kelihatan sampean? Kalau yang pertama kebakar nih kita nggak lihat Bang Om, Ya, karena apinya udah besar duluan. di rumah depan ini ya? Ya, Di rumah depan ini ya? udah besar, jadi kita langsung aja kita langsung aksi pemadaman. Kalau sampai pada saat pemadaman ada nggak penghuni yang keluar atau bagaimana? Warga sini memang banyak yang keluar sudah tadi. Keluar Tapi ya? nggak ada yang keluar dari rumah ini, nggak ada. Nggak ada ya? Berarti rumah ini kosong dong? Nah ini warung di sini Om. Oh, warung ya? Bangsalan yang di sini. Oh ya, ini bangsalan, sebelahnya warung. Ya, banyak warung. Humas Dinas Pemadam Kebakaran Samarinda menyatakan informasi kebakaran diterima pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Mereka secepatnya menurunkan 2 mobil tangki dari Posko 9. Dikatakannya, musibah ini menghanguskan 3 bangunan terdiri rumah tunggal, rumah bangsal, dan warung sembako. Oke, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda pada pukul 00 tepatnya jam 12 dini hari menerima laporan kebakaran di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 1 Gang Mawar. Setelah mendapat laporan kami munculkan 2 unit tangki dari posko terdekat yaitu posko 9. Kondisi permukiman pada penduduknya yang terbakar apa saja? Untuk yang terbakar ada 3 bangunan, 1 rumah tunggal, 1 bangsalan 3 pintu, dan 1 rumah sekaligus warung sembako. Dugaan sementara? Dugaan sementara kita masih kesimpulannya adalah korsleting listrik. Kebakaran ini tidak merenggut korban jiwa, sedangkan penyelidikan kebakaran diserahkan ke polisi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Polisi sudah menetapkan tersangka perkelahian di Taman Cerdas Samarinda yang menyebabkan 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka. Tersangka tersebut bernama Amirullah alias Ula yang sebelumnya sempat menjalani perawatan. Amirullah ditangkap bersama bukti senjata tajam dan kendaraan yang dikendarai saat menuju lokasi kejadian. Meski sudah mendapatkan tersangka, namun polisi belum menghentikan penyidikan. Hal itu ditegaskan Kapolresta Samarinda, Komisaris Besar Polisi Arif Adli, Rabu sore. Ia menyatakan masih membutuhkan beberapa sumber untuk dimintai keterangan.
Ia pun akan melengkapi penyidikan perkara ini dengan menggelar reka ulang perkelahian berdarah tersebut. Kita sudah amankan saudara AM, 38 tahun, wira swasta, alamat di Marabada, Kutai Kartanegara. Ya? Alasan pelaku Pak datang ke tempat. Nah, ini masih kita dalami ya. Alasan pelaku masih kita dalami, masih ada berbagai versi, sehingga nanti apabila keterangan nanti kita akan rekonstruksi dan kita kumpulkan keterangan yang jelas. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut nanti akan kita cross-check-kan kembali dengan keterangan dari pelaku sendiri. Kasus yang Iya, pada saat telah ditahan hingga tahun 2018 itu kasus apa yang menjerat? penganiayaan juga. Penganiayaan. Ya. Amirullah alias Ula yang pernah dipenjara untuk perkara penganiayaan itu terancam pidana 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Nah, jadi ceritanya tim aku tuh kan ada pakai Lion kemarin waktu aku di Balikpapan. Kalau akunya kan pakai batik. Nah, ada yang ngebobol koper kita. Dia ngambil diamond, dia ngambil kalung, cincin ya, kalung aja. Dari ungkapan Dewi Persik yang diunggah melalui YouTube Ma7CN, polisi menangkap pembobol tas Dewi Persik. Pelaku ternyata seorang porter di bandara bernama Raymondes. Bersamanya disita barang bukti perhiasan emas milik Dewi Persik. Karena di sini jelas pemiliknya. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Kompol Rengga Puspito menyatakan penangkapan ini dilakukan setelah menerima aduan korban. Untuk membekuk pelaku, Satreskrim bekerja sama dengan Jatandras Polda Kaltim. Kasat menegaskan pelaku merupakan portir di salah satu maskapai penerbangan yang beroperasi di Bandara Sams Pinggan, Balikpapan. Dari Bandara Polresta Banjarnegara dikembangkan sampai di Balikpapan dan kami di backup dengan Jatandras Polda Kaltim. Artinya terungkaplah bahwa yang melakukan pencurian atas nama RS ini. Dalam hal ini adalah pegawai maskapai salah satu penerbangan di Indonesia. Korban menaiki salah satu maskapai ini, kemudian memasukkan koper ini di bagasi, kemudian pegawai porter ini membuka kunci yang kode angka yang ada di koper itu, kemudian menggeledah barang yang di dalam dan diamankanlah 3 beberapa barang bukti perhiasan. Ya, juga sampai. Raymondes mengaku sejak bekerja sebagai portir sudah beberapa kali membobol tas penumpang. Ia mengaku keahlian membobol tas penumpang itu didapat dari seniornya. Makanya kita himbau juga ya kalau masih bagasi. Mana? Emang sudah diincar nggak, Mas? Tidak, Pak. Terus tahunnya gimana itu? Punya Dewi Persik atau? Mas, belajar dari mana, Mas? Senior aja. Oh, dari senior ya? Oh, ada yang ngajarin ya? Sudah sering nggak ngambil gitu? Iya. Sudah sering? Sudah sering. Berapa banyak? Udah berapa banyak, Pak? Berapa kali sudah ngambil? Ada. Iya, beberapa kali, Pak. Ada beberapa kali. Belajar dari senior ya? Iya. Baru ini ketahuan ya? Gimana, Mas? Cuma saya aja yang ketahuan kebetulan. Ada kelompoknya nggak tuh, Mas, di maskapai? Apa harapan? Untuk sementara ini di dalam itu masih banyak yang begitu. Masih banyak yang begitu ya? Oh, masih ada, Mas ya? Yang paling besar apa? Apapun dalihnya, Raymondes harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pembobol koper artis Dewi Persik di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan ditangkap polisi. Pelaku ternyata seorang portir.
Jelang Idul Adha, penumpang kapal laut di Samarinda meningkat. Anjloknya harga sawit menyebabkan petani di Kabupaten Berau kian terjepit. Kapal penumpang dan barang jurusan Samarinda Parepare ini Rabu siang dipadati penumpang yang akan mudik berlebaran Idul Adha 1443 Hijriah. Pemudik yang diangkut KM Pantokrator ini tidak hanya berasal dari Samarinda. Sebagian dari mereka berasal dari Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat. Selain manusia, kapal ini pun mengangkut kendaraan roda 4. Bagi pemudik, pulang ke kampung halaman saat Idul Adha itu sangat penting. Apalagi di antara mereka ada yang sudah beberapa tahun tidak pulang dan memilih pulang saat Lebaran Idul Adha. Oh mudik, Idul Adha Pak ya? Berapa orang yang berangkat Pak dari keluarga? Dari keluarga berapa orang yang berangkat? Bertiga ya? Kenapa alasannya mudik lebaran tahun ini Pak? Apa tahun kemarin belum sempat mudik atau gimana Pak? Ini kan ada urusan sedikit. Oh ada urusan di kampung. Kampungnya di mana Pak? Di Sopeng. Sopeng ya? Jadi sekalian ada urusan sekalian mudik? Ada sekalian lebaran ya? Pak kondisi kapal seperti ini Bapak kebagian tempat di mana Pak? Ya, di sini. Di dek ya? Di dek ya? Penuh nggak kondisi kapal saat ini Pak? Kurang kopi juga Pak. Barusan ini 7 tahun baru balik kampung ini. 7 tahun baru balik kampung. Polisi kawasan pelabuhan mengimbau penumpang lebih teliti mengawasi barang bawaan agar tidak tertinggal atau tertukar. Pemudik juga diimbau tetap disiplin menaati protokol kesehatan selama pelayaran. Minta tolong untuk sama-sama jaga protokol kesehatan, tetap mengikuti prosedur di dalam proses pelaksanaan baik mau naik kapal maupun turun kapal, sehingga nanti pada prosesnya saudara-saudara kita tidak mengalami kendala baik barang yang tertinggal dan lain sebagainya. Kalau dari prediksi kepolisian sendiri, puncak arus mudiknya hari apa kemudian? Untuk prediksi naiknya dari pemudik, kami prediksi sekitar hari Kamis atau Jumat itu maksimal akan paling banyak karena hari Idul Adha ditetapkan oleh pemerintah pada hari Minggu. Hari Minggu ya. Untuk pemberangkatan kali ini, penumpang yang diangkut berjumlah 1.500 orang. Petugas menyatakan kepadatan arus mudik jelang Lebaran Idul Adha ini masih akan terjadi di pemberangkatan berikutnya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Sapi kurban yang masih dikandangkan ini ditawarkan pedagang di Jalan Abdul Wahab Syahrani, Sangatta, Kutai Timur. Umumnya, sapi ini didatangkan dari luar Kaltim. Tidak jauh dari sini juga ada penjualan sapi dari peternak lokal. Sapi-sapi itu mereka datangkan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Pedagang ini memilih sapi lokal karena peminatnya tinggi. Untuk mendapatkan pasokan sapi lokal, penjual bekerja sama dengan peternak. Mereka memantau hewan ternaknya sejak awal pemeliharaan. Alhamdulillah kami datangkan dari lokal semuanya, dari Waho, dari Kombeng, Telen, Kobun. Alhamdulillah dari petani, teman-teman yang ada di lingkungan Kutai Timur, itu yang kami datangkan, kita kerjasama mulai pembibitan sampai penjualan hari raya Idul Adha. Untuk peminat masyarakat Pak dengan terhadap sapi lokal ini seperti apa? Alhamdulillah untuk sapi lokal lebih dominan disukai sama masyarakat karena sapi itu makan masih murni, rumput murni, tidak ada sapi itu campuran sentrat apa segalanya.
Untuk wilayah Kutai Timur, terdapat 1.595 ekor sapi kurban yang dipasarkan. Dinas Pertanian dan Peternakan memastikan sapi-sapi tersebut sudah melalui pemeriksaan kesehatan. Dinas ini pun memastikan ratusan kambing yang dijual warga dalam kondisi sehat. Kemarin yang sudah kita lakukan pemeriksaan adalah ada 1.595 ekor hewan kurban sapi, kemudian kambing 311 dan domba ada 4. Dan alhamdulillah hasil pemeriksaan tim kesehatan hewan yang keliling ke masing-masing pedagang, ke masjid dan semuanya, itu semuanya kita sementara, mudah-mudahan ya bukan sementara ini, kita green zone. Meski sudah memastikan kesehatan hewan kurban, namun Dinas Pertanian dan Peternakan terus mengimbau pada penjual agar terus melaporkan perkembangan hewan kurban yang dijualnya. Itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan timbul penularan penyakit mulut dan kuku. Amir Hamzah, Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Titik nol ibu kota negara di Penajam Pasir Utara ini menjadi pilihan Indonesia Diaspora Network atau IDN saat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-10. Presiden IDN Global Kartini Sarsilaningsih mengatakan diaspora akan ikut andil saat pembangunan IKN dengan menarik minat investor melalui jejaring diaspora di seluruh daerah. IDN Global juga berencana mengimplementasikan program digitalisasi desa dan donasi buku dari seluruh dunia melalui program Buku Jendela Dunia. Kota ini akan menjadi Kalau mengenai gerakan membaca ya, atau kita namakan programnya tuh Buku Jendela Dunia. Kita akan menggalang teman-teman diaspora untuk berdonasi, mungkin secara rutin nanti ya, setiap bulan gitu. Nah, itu sudah dimulai sekarang, kita berkolaborasi juga dengan Kompas, Gramedia, dan dari kami sendiri juga untuk memberikan donasi buku-buku untuk sekolah-sekolah di sekitar IKN. Gerakan literasi ini akan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat yang ada di Sepaku. Terutama ini menjadi bagian dari akselerasi masyarakat di sini untuk bisa mengimbangi masyarakat kota Danti yang akan datang ke wilayah IKN. Nah, adanya gerakan literasi ini sebenarnya itu seiring dengan program mahasiswa kami yang pas di Pemaluan ini, yaitu program membangun komunitas sadar literasi. Dukungan diaspora ke IKN disambut positif Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bappenas. Ia yakin kemampuan diaspora untuk menarik investor guna mendukung pembinaan pendidikan terhadap warga setempat akan cepat terwujud. Kepala tangan aja Pak, dikenal ya. 1, 2. Kita ingin membangun world class city for all. Artinya peranan diaspora itu kami sangat harapkan berkontribusi dari berbagai aspek, bahkan karena diaspora itu juga punya pengalaman di luar negeri yang beraneka ragam. Best practices yang mereka kenali di luar negeri, di negara masing-masing itu bisa dibawa untuk diterapkan, kita sama-sama terapkan di IKN sebagai world class city for all. Saat ini, lokasi ibu kota negara masih berupa hutan, namun beberapa sarana untuk mendukung pembangunan seperti penyiapan pelabuhan, sarana jalan dan air bersih mulai dikerjakan. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pembobol koper artis Dewi Persik di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan ditangkap polisi. Pelaku ternyata seorang portir.
Jelang Idul Adha, penumpang kapal laut di Samarinda meningkat. Anjloknya harga sawit menyebabkan petani di Kabupaten Berau kian terjepit. Petani kelapa sawit di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau ini makin resah menyusul anjloknya harga tandan buah sawit atau TBS dari Rp3.500 menjadi Rp1.600 per kilogram. Penurunan lebih setengah harga itu menyebabkan petani kesulitan mendapatkan keuntungan dari kerja yang dilakukan. Penurunan harga TBS ini sudah berlangsung sebulan. Dampak anjloknya harga menyebabkan petani kesulitan mengembangkan usaha. Bahkan mereka kini harus berhitung secara matang saat akan membeli pupuk. Itu karena harga pupuk yang semakin mahal. Ya tentu saja keberatan ya. Yang idealnya itu sebenarnya semua kan ada hitung-hitungannya. Contoh sekarang pupuk melambung tinggi, racun melambung tinggi. Nah seandainya pemerintah bisa menekan itu harga itu, duanya itu, belum harga-harga sembako. Pendapatan petani kan untuk makan. Itu semua mahal. Andai kata itu semua diturunkan, maka dengan harga sekian bukan cerewet petani. Tapi sekarang semua bisa ngitung lah, biar anak TK aja bisa ngitung, insya Allah. Kalau cuma harga segitu, dapatnya apa? Harapannya sih supaya harga sawit tambah naik lagi, pupuk ya bagus lagi kembali. Karena petani kasihan, ya harapnya sawit aja. Maunya pemerintah yang maunya sawitnya lebih bagus lagi. Sudah berapa hari dirasakan ini? Sebulan. Petani berharap pemerintah segera turun tangan agar bebannya tidak semakin berat. Petani yakin jika merosotnya harga ini terus berlangsung, maka sebagian besar tanaman sawit ini tidak lagi dirawat dan dipanen. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tanaman sawi di lahan Desa Sumbersari, Kecamatan Lokulu, Kutai Kartanegara ini tumbuh subur. Tanaman ini merupakan pengembangan agrowisata berbasis pertanian yang dikembangkan pemerintah desa. Melihat potensi yang dihasilkan, Kepala Desa bertekad mengembangkan usaha tersebut dengan mengoptimalkan pemakaian dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten. Selain untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian, pengembangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata di lahan pertanian. Dari pemerintah sendiri, kami sangat fokus ya untuk tahun depan. Anggaran kami dari pemerintah desa nanti sebagian besar akan kami anggarkan untuk pengembangan wisata, baik dari segi pembinaan sumber daya manusianya, juga dari segi infrastruktur yang mendukung daripada pengembangan wisata di desa kami. Mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat berlalu sehingga anggaran kami pun nanti bisa terserap untuk kegiatan pengembangan desa wisata. Keinginan kepala desa mendapat dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Mereka pun memastikan tidak akan pernah tertarik untuk menjadikan lahan desa sebagai kawasan pertambangan. Alhamdulillah masyarakat kami Desa Sumbersari selalu kompak terkait masalah aktivitas tambang yang ada di Sumbersari, karena memang mayoritas kami adalah desa pertanian, yang kedua memang desa wisata yang di zaman Pak Ibu Rita dulu ditetapkan oleh desa wisata. Alhamdulillah kami selalu dari kelembagaan BP, dari pemerintah desa, asalkan masyarakat memang menghendaki desa kita tetap dari desa pertanian dan desa pariwisata, kami dari pemerintah desa dan kelembagaan BPD selalu mendukung masyarakat.
Tekad itu pun sudah dimiliki warga desa sejak Kutai Kartanegara masih dipimpin Rita Widiasari. Mimpi dan keinginan warga desa mengembangkan pariwisata dari sektor pertanian ini masih mungkin dilakukan jika pemerintah kabupaten tetap menyalurkan anggaran pembangunan ke pemerintah desa. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Mengenakan seragam sekolah dasar, pendaftar di SMP Negeri 1 Sangatta ini datang untuk mengikuti tes tertulis. Tes ini harus dijalani sebagai syarat diterima dan tidaknya mereka bersekolah di tempat ini. Saat datang ke sekolah ini, sebagian calon siswa diantar orang tuanya dan sebagian lainnya datang seorang diri dengan berjalan kaki dari rumahnya. Pendaftar yang sudah mengikuti tes berharap bisa diterima meski mengaku kesulitan mengisi soal tes tertulis. Tesnya baik, ya soalnya juga lumayan susah, ada yang gampang, ada juga yang susah. Yakin bisa lulus? Yakin, semoga bisa lulus. Saya dan teman-teman bersama-sama mendaftar di SMP 1 Negeri dan berharap kami difasilitasi agar dapat mengembangkan bakat kami di Kutai Timur. Pendaftaran dimulai sejak 27 Juni dan berakhir 4 Juli 2022 dan hasil tes tertulis akan diumumkan 7 Juli 2022. Untuk tahun ajaran 2022-2023 ini, mereka membuka 11 ruang dengan kapasitas 360 murid. Nanti pengumumannya di tanggal 7 Juli, pengumuman diterima atau tidaknya. Untuk tahun ini kami menerima 11 rombel, jadi jumlahnya sekitar 352 siswa. Untuk penerimaan siswa baru ini. Sistemnya ada 4 Pak, zonasi, kemudian afirmasi, perpindahan orang tua, sama prestasi. Untuk tahun ajaran 2022, penerimaan siswa baru melalui beberapa jalur. Untuk sistem zonasi, jatahnya 70%, jalur afirmasi 15%, prestasi 10%, dan perpindahan orang tua 5%. Amir Hamzah, Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.